dan semua kepada rekan-rekan media dan juga LSM yang telah bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Wali Kota Sumsel. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Sumsel yang sudah berkenan mengundang para media dan juga LSM yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Izin Bapak Wali Kota Sumsel, di tengah-tengah kita ini ada Ketua PWI Kota Sumsel. Kami ucapkan selamat datang yang baru pulang melaksanakan ibadah haji, saudara kita Haji Khalidin SPDI sebagai Ketua PWI dan juga wartawan. Alhamdulillah pada sore ini baru terlaksana. Mungkin sebelum kita beranjak ke tempat yang lebih jauh, berbicara lebih jauh untuk mulai berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengajarkan buku Quran, kita niatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita dan kepada kita semua mintanya sehat walafiat. Ila Nabi Rasulullah. Al-Fatihah. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk meringkas waktu, arahan dan bimbingan sekaligus tegur sapa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Sumsel. Kepada Bapak, tempat waktu kami persilakan dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Asisten ada Asisten 1, kemudian Bapak dari Wakil Keuangan Pak Uji, kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga dihormati para organisasi komisi wartawan, ada beberapa organisasi yang ada di sini, kemudian kami hormati juga kawan yang dari unsur media dan unsur ASN yang sudah hadir bersama untuk ke kantor Wali Kota ini dalam rangka untuk semacam silaturahmi dan lainnya. Yang pas saya 2 bulan sudah bertugas di Polres Sumsel, dan banyak hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, karena saya bersiswa bahwa ASN dan juga media, jurnalis, dan ini rasa satu unsur civil society yang ada di sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah daerah, dan sebuah kota, sebuah kasus. Jadi salah satu unsur untuk mendorong penguatan bangsa dan negara, asal penguatan sebuah daerah atau penguatan sebuah kota itu, yang pertama itu harus saling kolaborasi atau saling sinergisitas antara unsur civil society. Civil society itu ada beberapa ini, ada ASN, ada media, ada organisasi umum, dan ormas, unsur civil society. Jadi kemudian sinergis dia dengan state itu pemerintah dan negara. Kemudian kami sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyusun formulasi kebijakan itu sudah dilaksanakan berbagai kebijakan publik. Dalam sosial kemudian harus saling kolaborasi dengan sosial. Yang
Kemudian ada khusus sifat sektor infrastruktur. Di sektor infrastruktur itu adalah sektor swasta. Swasta ada pendorong, ada UKM, dan sebagainya. Itu adalah unsur infrastruktur sebuah negara demokrasi. Demikian sebuah negara. Kalau saya itu dia sehat, kuat, mereka ini saling menguatkan. Sebelum sosialisasi juga kuat, pemerintah juga kuat, kemudian infrastruktur swasta juga kuat, maka bangsa itu daerah itu akan kuat. Tapi kalau sosialisasinya lemah, masyarakatnya tidak memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan kesalahan dan kritik pada kita, maka dianggap bahwa sosialisasi dan juga kalau politikanya lemah, kuatnya swasta seperti itu cenderung nanti akan lahir konspirasi, akan lahir sebuah persekongkolan yang akan menjadi sebuah negara. Jadi oleh karena itu supaya negara kita kuat, masyarakat daerah kita kuat, ini harus kita berdayakan semua harus kuat. Swasta kuat, pemerintah kuat, civil society juga kuat. Jadi oleh karena itu saya sangat kagum sama sekali bahwa di Kota Susalam itu saya sudah berkunjung ke berbagai kota. Jadi di Kota Susalam ini civil society-nya masuk kuat. Jadi SM-nya ada, kemudian media, jurnalis juga ada. Dan itu sedikit sesuai kuatkan pilihan lokasi. Maka untuk berikan saran masukan kepada pemerintah untuk kita ambil dengan politik baik untuk membangun Aceh ini. Jadi tidak mungkin tidak ada masukan, tidak ada saran, tidak ada kritik. Setiap kritik dan masukan diberikan oleh berbagai stakeholder politik maupun stakeholder civil society tadi harus kita hargai secara hormat. Dan itu semua sepanjang apapun yang masuk dalam saya, dan hari masukan yang salah, semua saya harus positif. Jadi semua saya harus positif tinggi. Karena kalau tidak ada bersifat positif tinggi, maka apapun kita lakukan, maka itu tidak akan masuk. Jadi oleh itu ini salah satu penting sekalian. Dan saya sama dan menghormati para jurnalis media yang sudah berkenan hadir atas nama kami untuk kita lakukan semacam sharing informasi terkait dengan isu-isu penting rangka untuk perbaikan Kota Susalam. Yang pertama itu bahwa sejak saya ditugaskan oleh pemerintah, saya tetap komit bahwa saya akan berproses kepada untuk melayani semua masyarakat, semua kelompok masyarakat harus kita hargai secara hormat. Nah, rangka untuk menghargai dan menghormati itu ada satu dua yang mungkin tidak berkuasa, ada satu dua mungkin yang tidak yang tidak merasa maksimal di dalam seperti itu wajar. Segala sebuah masukan, sebuah kritik yang harus kita perbaiki bersama. Oleh karena itu saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi baik di rumah, proses saya waktu mulai kalau saya di ruang kantor jam 5 jam 3 saya juga di rumah juga sekitar waktu maka sampai jam 2 sampai jam 4 siapapun yang saya datang sehari. Cuman kadang ada juga kawan misalnya ada yang minta waktu, saya bilang waktu itu nggak bisa saya pastikan, takut saya pastikan waktu nanti jam 2 kemudian kata bahwa kita lalai waktu itu sehingga kalau melanggar janji. Sedikit kalau kita udah open di Bogor, di sini, di kantor atau di rumah, silakan betul pasti ketemu. Tapi kalau kita waktu takut kita janji, takut kita udah jangan, kita udah munafik, janji kita tepat. Jadi oleh itu semua kita harus saling memahami kondisi ini dan beberapa hal yang sudah kita lakukan. Pertama tugas kami di sini ada pertama adalah saya dengan KPK bertemu, kemudian setelah dia bertemu, ketika setelah apel, saya disampaikan informasi bahwa informasi di sini bahwa sekarang Kota Susalam lagi menghadapi sebuah kondisi divisi negara.
Jadi revisi anggaran itu diberitahukan secara resmi temuan BPK RI itu sebesar 161 miliar. Jadi 161 miliar itu kita temukan atas review BPK itu di bulan 5. Di bulan 5, di bulan 6 ini sudah masuk bulan 7. Nah, oleh karena itu kondisi ini sungguh sangat sesuatu yang panjang dan ini harus kita selesaikan segera. Jadi oleh karena itu atas berbagai informasi ini kami terus melakukan diskusi setiap hari, setiap jam tentang bagaimana kita upaya untuk menyelesaikan persoalan. Ya, menyangkut hutang itu ada hutang yang berbasis dana lokal. Dana lokal itu dana yang semua dari ekonomi. Kemudian ada hutang yang berbasis dana DAK, dana alokasi khusus. Kemudian ada juga hutang yang berbasis dana DAU. Itu dana alokasi khusus yang ditransfer juga oleh pemerintah pusat kepada daerah. Itu tetap yang tidak berubah-ubah. Kalau menurut miliar tidak miliar tidak tahu. Karena DAU itu adalah diperuntukkan untuk kepentingan aparatur, untuk kepentingan gaji pegawai, untuk kepentingan medis, untuk kepentingan pensi, untuk kepentingan honorarium pegawai dan sebagainya. Dan itu adalah peruntukan dana DAU-nya. Jadi dana DAU itu diperuntukkan ke jadi atas persoalan yang bersumber dana doka DAK ini, kemudian yang sumber dana DAU, maka saya mengambil sebuah kebijakan untuk menyelamatkan sistem pengelolaan keuangan supaya pengelolaan keuangan kita bisa sehat, bisa pulih. Dan insya Allah kalau ini memang kita bisa laksanakan, itu akan bisa melakukan evaluasi segi pengelolaan keuangan. Yang pertama bahwa kita mau komunikasi politik dengan DPR, ya, mau komunikasi politik dengan DPR, bahwa kita sudah sepakat bahwa hutang piutang itu tetap akan kita selesaikan. Yang kita selesaikan menurut prioritas. Jadi ada dua skema. Kita sudah present roadmap proses pembayaran hutang. Nah, dari 161 hutang yang akan kita bayar, dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan hampir hingga posisi hari ini itu hampir sekitar 61 miliar. Jadi 61 atau sampai 69 sekitar itu. Jadi ada 90 miliar yang akan kita selesaikan menurut kesepakatan dan roadmapnya akan diselesaikan di tahun 2020. Nah, di tahun 2005 ini kita akan tuntaskan tanpa ada lagi review BPK. Nggak ada lagi diambil oleh dokumen BPK atau inspektorat untuk dilakukan review. Nah, hutang itu akan kita alokasikan pada Januari tahun 2025 sisanya. Jadi itu tetap akan kita tuntaskan sehingga saya yakin percaya bahwa di bulan 10, bulan 11, 2025 kita bebas daripada divisi pengelolaan. Dan insya Allah tahun 2026 kita tidak ada problem dari segi uang. Dan ini sungguh sangat penting dan ini sangat tergantung perencanaan kita. Kalau bisa ini bisa dijaga, bisa diapa, roadmap yang sudah kita desain ini, supaya persoalan yang kita hadapi selama ini bisa teratasi. Mungkin dalam isu. Jadi data kait di peran publik masuk dari 13 sudah kita selesaikan. Itu juga harapan masukan dari wartawan. Masukan dari media, dari terkait dengan pelayanan publik, optimalisasi apapun itu semua kita selesaikan. Nah, rangka untuk mendesain reformasi birokrasi ini supaya kita berjalan. Jadi kita bagaimana mendorong reformasi birokrasi tanpa desain untuk mensejahterakan mereka tidak bisa. Jadi oleh karena ini tetap kita prioritaskan gaji benci, tenaga medis itu akan kita prioritaskan dan akan kita selesaikan jika anggaran itu mendukung. Yang kedua adalah kendala kita adalah ini isu. Jadi kita ada kewajiban kita bahwa kita juga akan mengalokasikan dana pilkada. Jadi dana pilkada itu justru tidak ada tambahan dari pusat atau dari provinsi, tapi justru itu kita ambil juga dari dana DAU. Jadi dana DAU yang ditransfer dari pusat yang kemudian kita efisiensi kegiatan supaya alokasi pilkada itu bisa.
Jadi inilah yang menjadi hal-hal isu penting yang kemudian sesuai dengan penugasan saya, bahwa saya pertama adalah bagaimana memprestasi pilkada itu harus berjalan sukses dan demokratis. Jadi kenapa lewat pilkada? Kenapa negara sangat berkepentingan terhadap pilkada ini? Dan kenapa pejabat wali kota atau siapapun orang, termasuk media, sangat berkepentingan supaya pilkada ini bisa berjalan sukses, tidak terjadi konflik-konflik dan sebagainya. Dan kemudian dengan pilkada ini justru itu akan bisa melahirkan pemimpin yang akan menjadi lokomotif untuk membawa bangsa negara kita, untuk membawa daerah kita lebih baik lagi. Jadi perlu hubungan kita semuanya, dari media, dari jurnalis, ASN, untuk bersama kita persepsi yang sama, supaya membangun kedamaian, membangun kesejukan, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan sukses. Dan pilkada itu sebuah event demokrasi yang harus kita selesaikan. Kemudian kedua tugas saya adalah menyangkut tentang masalah stunting. Jadi masalah stunting ini juga sangat berkepentingan karena Indonesia itu akan menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi menuju Indonesia emas tahun 2045, maka kita siapkan generasi muda yang kuat, yang tidak lemah, yang tidak gizi buruk dan sebagainya. Karena yang tidak 20 tahun generasi muda lah yang akan melanjutkan estafet dunia bangsa. Jadi oleh karena itu yang gizi buruk, kemudian pertumbuhan fisiknya tidak sehat, maka pemerintah berkewajiban sampai ke kepala desa itu ada alokasi anggarannya yang di-floating oleh desa untuk bersama memberikan perhatian penuh terhadap masalah stunting. Kemudian ketiga adalah masalah inflasi juga menjadi satu perhatian kita. Maka kenapa kita harus berkunjung ke pasar, kemudian kami mengadakan rapat dengan Mendagri setiap Senin. Zoom meeting di kantor dengan kementerian seluruh bupati gubernur se-Indonesia. Ya untuk apa? Supaya ini dapat menstabilkan tentang kondisi inflasi. Dan alhamdulillah Kopda Sumsala inflasinya masih terkendali dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai dengan masa-masa. Inilah bukan tugas esensi yang harus kami jalankan dan harus kami selamatkan. Mau dia siap, dia siap, tidak suka. Itulah sebuah kebijakan yang harus itu isunya. Kemudian terkait dengan reformasi lainnya, itu akan satu bertanya kenapa tidak ada sebuah reformasi dan strukturisasi tentang kepala KPK dan OPD dan sebagainya. Itu banyak juga untuk kepala sekolah. Saya sampaikan isu-isu yang penting. Saya sudah sampaikan bertemu dengan kepala sekolah, seluruh kepala sekolah sudah saya sudah sampaikan kalau saudara-saudara yang percaya atau confidentnya percaya sama orang, sehingga dia membayar ongkos kebodohan sama orang yang dibilang kepala SD lah, kepala SMP ada mutasi lah, kemudian PJ-wali-wali, PJ Kapes ada mutasi lah. Isu-isu yang digemborkan oleh orang-orang bawah ini. Saya sudah nyatakan kepada kecil, ada pertemuan. Saya sudah mengundang mereka semua bahwa yakinlah saudara kecil, selama saudara melakukan tugas-tugas untuk kepentingan negara dan bangsa ini tanpa tendensi untuk kepentingan tertentu, saudara tetap untuk melakukan dia sampai akhir tugas. Saudara tidak ada yang melakukan mutasi, tidak ada yang mengucap, saudara tidak ada. Satu mulut, satu kata pun tidak boleh keluar dari kata resmi. Saya termasuk ganti-ganti kepala desa. Kemudian kedua ganti-ganti juga kepala SD kelas SMP. Itu dari kita di bawah yang saya tidak pernah menyampaikan. Oleh karena itu isu ini juga harus dihentikan ya, karena itu tidak ada sama sekali. Dan kalau memang ada sebuah pergantian, ada reformasi, itu ada mekanismenya. Pergantian kelas KPK itu nggak bisa video gonta-ganti gitu saja, kecuali yang PLT yang diberikan otoriti kepada tapi ya eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu ada mekanismenya. Dan satu mekanisme edaran para menteri negeri bahwa 6 bulan sebelum pilkada dan 6 bulan sudah pilkada, PJ wali kota, PJ gubernur, PJ bupati tidak dibolehkan untuk melakukan restrukturisasi organisasi kecuali dengan isi medan. Jadi itu adalah sebuah sebuah SOP, grand design, sebuah kebijakan negara nggak bisa kita buka
bukan suka-suka kita ganti generasi ketiga. Ya, jadi itu isu yang perlu dipahami kita semua tentang ketentuan. Kemudian yang ketiga juga saya akan terus untuk memberikan sebuah peningkatan kedisiplinan, pembinaan kepegawaian. Jadi itu juga kita lakukan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga akan lebih bermanfaat untuk memberikan sebuah pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi oleh itu kami bisa sampaikan sama Bapak Humas, sama Kominfo, saya mohon bantuan dari semua negara kami. Saya sudah sampaikan 1, 2, 1, 3. Saya kalau boleh hentikan informasi-informasi yang negatif tentang orang sosial. Jadi biarlah informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang konstruktif, informasi-informasi yang membangkitkan dan mendorong supaya investor bisa. Orang-orang datang di luar bisa, orang Medan bisa pergi sama kita. Jangan sesuatu yang menakutkan. Jangan ada informasi-informasi yang justru kondisi daerah kita begini, begitu. Jadi dengan itu saya sangat mengatakan dan ini tidak bukan kecuali memperan kita semua, termasuk yang sangat berperan dari media. Jadi kita di tangan kita yang menulis kalau bisa berita yang positif yang bisa memang mendongkrak image publik yang positif kepada kita, image pusat kepada kita, image orang Medan kita, orang Malaysia pasti ini orang akan berdatangan ke Kota Pusat. Dan sampai dokter mau beramal mereka nggak mau beramal sini karena dia banyak kondisi-kondisi, informasi-informasi yang justru itu juga akan menghantui mereka sehingga mereka sulit untuk datang ke Kota Pusat. Jadi oleh karena itu ini harapan saya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi, kemudian berbagai media bisa maksimal untuk bagaimana mendorong berita-berita positif yang kemudian kita bisa sukseskan berbagai agenda-agenda yang sedang akan kita laksanakan. Jadi akhir saya sampaikan bahwa saya juga wartawan, saya juga pernah kabar humas dulu. Saya ngerti betul bagaimana wartawan, bagaimana jurnalis. Ya, saya juga di mana-mana kawan wartawan, kemudian juga kawan saya kekuatan wartawan dengan orang PPI juga kawan saya, dengan orang media center juga kawan semuanya. Kita mari untuk membangun komunikasi, ya membangun sesama. Kalau ada sesuatu hal, silakan di sini. Ya, silakan disampaikan oleh Bapak dan Bapak Sekjen juga lewat saya. Dan ke depan saya sudah sampaikan sama Kominfo, sama Bapak Humas, tolong akomodir semua apa yang menjadi masalah di masalah. Wartawan, media-media, tolong berikan informasi-informasi yang penting. Tolong dihargai mereka, tolong dihormati, diajak untuk komunikasi. Kemudian yang keempat lagi dengan masalah isu menyangkut undang-undangan. Kalau undang-undang di mereka itu berkewenangan siapa? Jadi siapa yang diundang? Wartawan mana yang diundang? SM mana yang diundang? Saya kan nggak sanggup. Nggak bisa saya ini. Nggak sanggup sampai ke sana. Jadi yang paling kita ingatkan semoga diundang semua wartawan, diundang semua SM, kemudian namanya hamba manusia bisa lupa. Jadi insya Allah saya ingatkan nanti orang saya buat, kemudian orang yang melaksanakan panitia apa gitu, saya minta supaya dapat diundang media-media juga SM yang kemudian ini sangat berkepentingan dan sangat penting dalam rangka untuk meluaskan berita-berita atau informasi-informasi kepada mereka. Saya pikir ini saja untuk satu ini dan insya Allah kita akan open, akan terbuka. Dan sampai apapun saya siap, dimanapun saya siap. Selama itu apa tetap nggak pernah saya tolak. Siapapun nggak pernah saya tolak. Siapapun yang datang. Saya yakin dan percaya diri kita sendiri. Saya berjanji bahwa nggak ada orang yang saya tolak seperti itu. Tapi saya berjanji nggak mau Pak, karena banyak masyarakat yang datang kemudian kita layani semua. Nanti janji jam 10 saya mau datang atau kita bertemu. Jam 10 itu sudah ada sesuatu yang penting di DPR kita yang harus kita hadiri. Nah, paksa itu nanti takut kita melanggar janji. Sudah kita menjadi tepat waktu dan sebagainya. Sehingga kondisi ini yang saya hadapi selama ini dan insya Allah nanti kalau sudah ada kawan sudah silakan dibuat pertemuan saya sudah bilang Pak Mas, silakan dibuat acara bila perlu bulanan atau 15 hari sekali
ya. Jadi waktu pertemuan seperti ini saya informasi. Nah, kalau bisa nanti coffee morning atau makan siang dan sebagainya itu diatur ya. Supaya itu bisa kita kondisikan supaya kita sesama bisa bertemu, ya, bisa saling tukar informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Saya nggak pernah tutup dengan saya dan siapa semuanya, saya open semuanya terkait dengan kegiatan-kegiatan misi-misi pembangunan yang kita lakukan. Karena selama itu masih positif, selama itu masih konstruktif, selama itu untuk melancarkan kepentingan bangsa negara, saya tetap akan melakukan itu dan saya tetap akan melaksanakan tanpa memperhatikan berbagai masukan-masukan yang terkait dengan untuk menghambat, untuk menghentikan. Tapi kalau itu untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan kelancaran kita semuanya, saya akan tetap melakukan apapun. Jadi ini saja sekalian beberapa hal yang kami sampaikan dan mudah-mudahan masalah keuangan ini bisa kita sehatkan. Karena problem semuanya memang masalah defisit. Problem semuanya masalah defisit. Kalau defisit ini kita bisa selesaikan, kita mudah-mudahan tuntas tahun 2020 ini, maka mudah-mudahan di bulan 10, bulan 11 ketika kita memasuki perubahan anggaran di tahun 2005 kita sudah dapat disiapkan lagi, dan tahun 2026 tidak ada defisit lagi. Paling batas toleransi defisit ya 5%. 5% kalau 680 miliar itu sekitar 20 ke 25 miliar. Jadi nggak melampaui sampai 161 miliar. Dan kalau sudah 161 miliar itu kondisi kita sudah oleh yang tampak seperti ini. Harapan saya nggak jadi seperti ini. Itulah kebijakan-kebijakan yang kita desain supaya kita bisa sehatkan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa sehat dan bisa kita jalankan. Dan siapapun wali kota nanti akan dipilih, itu nggak jadi problem, nggak jadi masalah. Kalau memang kita nggak selesaikan, itu problem wali kotanya sampai 4 tahun, itu aja pikiran masalah defisit. Asik berpikir masalah menyelesaikan problem defisit. Dan saya tidak ingin itu. Jadi kalau misalnya bisa kita tuntaskan tahun 2025 tuntas, maka tuntas semua. Siapapun wali kotanya terserah. Yang penting dia sehat, nanti dia bisa komunikasi sama dewan dengan kelompok swasta dan sebagainya. Tapi kalau kita atur sedikit-sedikit bertahap, itu selesainya dalam 3 tahun kemudian. Karena kena DAO itu mau sedikit disampaikan, ditransfer Pak. Jadi kalau uang 20 miliar ya disiapkan dikirim ke Madinah, 20 miliar itu tahun ini juga kita laksanakan semuanya program-program pembangunan, tapi hutang-hutang juga kita upayakan 1 miliar. Pasti dia akan tidak akan selesai, dan itu akan selesai kan bertahun-tahun. Tahap sedikit. Karena memang basis hutang itu lebih banyak dari dana DAO tadi. Dana DAO itu untuk kepentingan aparatur. Makanya selama ini kita simpan dikit-dikit supaya bisa kita selesaikan. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua sama-sama komitmen kita sama kolektif. Ya saya bilang mau PPT. Jadi mari kita sesama untuk membantu tugas ini, membantu menyelesaikan, membantu mengingatkan. Saya bilang sama kawan PPK sama Pulau PD, jangan kehadiran saya justru menambah berat, tapi minimal untuk mengingatkan kondisi Anda. Kedua adalah bagaimana misi-misi pembangunan terkait dengan isu nasional dan kebijakan nasional terkait dengan petanda, inflasi, stunting dan lain itu bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti ini saja sekalian sebagai pengantar silaturahmi yang saya sampaikan kepada ibu saya. Kalau memang ada hal-hal yang saya sampaikan, silakan kalau bisa saya jawab saudara. Kalau tidak bisa saya pikir dulu besok. Jadi saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pertanyaan ya. Ada yang bertanyakan. Season pertama ini 3 pertanyaan. Ada orang bertanya, kami persilakan. Dan nama dan media atau SN, persilakan. SN apa? 1, 2, 3 terus siapa? Terus siapa lagi? Tony Tarambe. lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak PJ Wali Kota, nama saya Putra Nasrullah Lembong. Saya adalah Ketua Ormas Perkumpulan Keadilan Perjuangan Subur Salam. Alhamdulillah, sebenarnya jauh sebelumnya kami sudah mengapresiasi kinerja Pak PJ selama berada di Kota Subur Salam. Banyak hal-hal yang sudah bisa terselesaikan. Namun dalam kesempatan kali ini mungkin saya mewakili dari rekan-rekan ingin menyampaikan beberapa hal. Kami memahami bahwa sebagai humas pemerintah Kota Subur Salam itu dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat, aktual, akuntabel kepada masyarakat. Tentunya rekan-rekan media adalah sebagai stakeholder dalam hal ini, karena kita memahami bahwa peran dari kawan-kawan jurnalis itu sangat penting untuk menyampaikan informasi itu apakah betul benar sampai kepada masyarakat. Kemudian tadi Pak PJ terkait hal-hal yang mungkin selama ini timbul tentang problem-problem negatif tentang Kota Subur Salam. Saya meyakini sebenarnya rekan-rekan dari media tidak menginginkan itu. Rekan-rekan media itu menginginkan bagaimana supaya Kota Subur Salam ini bangkit dan maju. Akan tetapi selama ini kami dibatasi tidak adanya informasi. Kota Subur Salam adalah kota yang besar, pasti banyak hal-hal yang positif yang sudah dilakukan. Namun kami sebagai jurnalis, kami sebagai ormas tidak mendapatkan informasi itu. Hal-hal apa yang sudah dicapai oleh Pemko? Maka timbullah hal-hal yang didapatkan di lapangan, hal-hal yang negatif tentang defisit, pembangunan dana dan sebagainya. Maka itulah yang menjadi pemberitaan publik. Jadi Pak PJ, kami berharap sebenarnya bagaimana supaya adanya kolaborasi seperti yang Bapak sampaikan antara pemerintah, ormas dan media. Secara garis besar, kami merasa tergores hati Pak PJ, di mana DPRK Subur Salam membuat link sendiri sebagai informasi. Sekolah-sekolah, dinas-dinas membuat link Facebook sebagai informasi sekolah kita. Padahal kita ketahui media, rekan-rekan media kita sudah menyiapkan jasa untuk publikasi itu. Benar. Betul itu. Satu hal yang mungkin menjadi tanda tanya kepada rekan-rekan media semua. Kota Subur Salam yang begitu besar, masa sih tidak ada anggaran publikasi yang disisipkan sedikit untuk mereka? Kita tahu rekan-rekan media dan LSM ormas tidak ada haji, Pak. Tapi siap terus turun ke lapangan menjadi sosial kontrol dan menyampaikan informasi kepada publik. Saya rasa apabila ini ke depan kita bina, sebesar apapun masalah yang ada di Pemko, pasti kita bisa sampaikan kepada masyarakat dengan hati yang dingin dan meredam suasana, Pak PJ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apus dulu. Semangat ya. Iya. Keadilan ya, Putra Nasrullah. Selanjutnya dari TV One. Lanjut Pak Rambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan. Saya dari Ormas Laki, atas nama Amarat. Ulang terbiar rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota beserta ketua seluruhnya yang hadir di sini dan rekan-rekan dari media OSM. Mohon izin Pak PJ, sebenarnya ini sudah banyak yang diserobot oleh teman saya, Saudara Putra Nasrullah. Namun demikian, saya juga berterima kasih kepada teman Putra karena beberapa keluhan yang selama ini kami alami, Pak, dari LSM
khususnya LSM atau Ormas Pendidikan Anti Korupsi di Kota Sumsel. Kami sangat merasa dikucilkan. Dan tradisi ini sebenarnya terjadi tradisi lama, dan kami menginginkan tradisi ini tidak akan lagi berlanjut di kepemimpinan Bapak PJ. Alhamdulillah kami memang merasa bangga setelah Bapak PJ sudah menggantikan kepemimpinan yang lama, mungkin ada perubahan. Jadi kami merasa mengapresiasi Bapak, memang atas kinerja Bapak sudah berupaya untuk mencari solusi-solusi persoalan-persoalan, beberapa persoalan yang sangat mendalam selama ini. Namun di samping itu ada sedikit yang mau saya pertanyakan Pak, terkait temuan BPK di luar daripada angka defisit tadi 161 miliar lebih. Kami membaca di media bahwa temuan BPK ada 44,9 miliar. Dan itu sudah direkomendasikan kepada Bapak PJ untuk memerintahkan kepada kepala dinas SKPK, beberapa SKPK yang melebihi bayar katanya. Kami tidak tahu sampai sekarang di mana tidak lanjutnya. Jadi yang menjadi pertanyaan Pak, sampai di mana tidak lanjutnya Pak? Apakah ini sudah sampai ke aparat hukum atau bagaimana? Atau memang sudah dikembalikan? Kedua, apa langkah Bapak sebenarnya sebagai PJ Wali Kota melanjutkan kepemimpinan pemerintah Sumsel mencari atau mengatasi solusi yang Bapak lakukan mengatasi defisit? Sementara sepengetahuan kami, program pembangunan yang tidak signifikan atau tidak sebenarnya dibutuhkan toh berjalan dan dilanjutkan oleh pemerintah sekarang. Contoh, pembangunan GOR di sebelah kantor wali kota. Sementara GOR kita yang ada di depan kiri utuh, masih besar Pak, bahkan tidak terbayar, bahkan tidak terurus. Konon lagi membangun gedung GOR katanya. Dan kami sebagai LSM di Kota Sumsel ini menyambung tidak masyarakat Sumsel. Sebenarnya banyak yang akan disampaikan masyarakat, tapi karena keterbatasan masyarakat menyampaikan kepada Bapak Wali Kota yang mungkin melalui kami, melalui media. Benar Pak, kami tahu kalau kami selalu membeberkan beberapa persoalan Sumsel ini melalui media, kami sadari bahwa itu sama halnya kami mempermalukan kota kami sendiri. Namun kalau itu tidak kami sampaikan, bagaimana orang untuk mengetahui? Ya mungkin ada Bapak sebagai pemimpin kota ini bisa merevisi atau merubah sistem itu. Banyak hal-hal yang perlu Bapak perbaiki sebenarnya. Dan ini ya mudah-mudahan Bapak kami doakan sehat-sehat agar Bapak bisa melakukan perubahan-perubahan yang sebaiknya, yang lebih baik lagi ke depan. Terutama banyak pimpinan-pimpinan SKPK yang kira-kira tidak mampu bekerja, walaupun bagaimana sistemnya, ya Bapak lebih baik meminta pendapat mungkin ke Mendagri. Kalau memang Bapak menganggap mereka tidak mampu untuk memimpin di SKPK masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terus. Dua pertanyaan dari Perang Keadilan dan lagi kemudian dari Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toli dari Jibun Tadi. Jadi semua yang mau saya sampaikan tadi sudah terwakili oleh siapa Tuan Putra. Cuma mungkin hanya sedikit sebagai reminder kata Sucopo Bapak 2 menit yang lalu. Kami menanggapi bahwa Pak PJ ini ada niat untuk bagaimana kemudian lebih membuka akses informasi kepada kami dengan menggelar pertemuan yang bulanan atau 15 hari. Ya itu mungkin Pak, kami tunggu 15 hari lagi apakah akan ada pertemuan seperti ini atau tidak. Kata Pak, sapi itu yang dipegang talinya, manusia itu yang dipegang ngomongnya. Demikian pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama kita sudahi 3 pertanyaan, kemudian hal ini dijawab oleh Pak Wali Kota.
Demikian tidak perlu dia oleh sebuah masukan dan mudah saya mintakan ke Allah supaya saya bisa perbaiki kalau ada saya salah apa yang mungkin kurang saya mengkomunikasi seperti insyaallah kalau masukan betul-betul menjadi satu masukan itu akan saya perbaiki Allah dia bisa kita jalankan lebih baik. Nah, terkait dengan masalah Pak Abdul ini sebelum kawan lain sudah saya sampaikan, ini akan jadi masukan penting bahwa ini saya berusaha semaksimal mungkin dan saya sudah sampaikan bahwa humas atau kominfo bahwa nanti kita perlu duduk atau apa namanya itu nanti kopi mungkin bisa atau duduk masalah tapi kalau jam sebelum kan saya selalu butuh ya kan selalu butuh ya saya boleh tidak bisa mungkin saya boleh kali semua tapi kalau secara resmi nanti sudah tergantung kondisi waktu ya minimal 15 hari 30 hari kita buat semacam hasil informasi dan banyak hal yang perlu kita tukar informasi dan banyak hal yang perlu kita sampaikan pada kawan-kawan seperti nanti ada kasus pol ini ada semua kawan sosok SM di bawah kasus pol media-media komersil di bawah komersil kominfo atau humas ya saya nanti minta dari Pak kasus pol humas sama komersil terkait dengan beberapa harapan-harapan yang disampaikan oleh media ini untuk tidak saya pikir ini mudah-mudahan skema yang kita jelaskan tadi yang mudah-mudahan ini bisa kita jalankan dan ini benar-benar menyelamatkan kita semua ya, menyelamatkan kondisi agama kita dan mudah-mudahan ini bisa berujung semuanya dan saya mau bantuan dari rekan pers semuanya untuk saling bantu ya kemudian terkait dengan dana publikasi jadi memang kondisi kita sangat kondisi sangat terbatas. Dan saya sudah sampaikan sama Pak Edi tadi, Pak Ketua juga saya sudah beritahu dan beritakan supaya mengalokasikan itu dana publikasi supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik. Seperti misalnya Pak pertemuan dana dari ini, ya mungkin ada yang masalah, ada yang belum bersuarakan itu. Masalah kita pulang dan tugas masing-masing ini apa dari itu saja ya faktor Pak Sugeng sudah dari sini ada penyalin kalau ada dapat dari Pak Sugeng ada Pak Sugeng ada sampaikan cukup kita Pak Saudi Pak Tiji kalau tidak ada dia kita sudah alhamdulillah sudah bertemu ini sudah tidak bertemu kawan-kawan seperti ini soal saya asalkan juga sampai tentang ini cuma berapa orang jadi mudah-mudahan kita selalu bertemu dan saya sudah katakan bahwa di rumah itu buka 24 jam kantor juga buka sampai jam 5 sore jadi kalau saya janji kalau enggak silahkan kita sambil bertemu dimana ini terima kasih banyak kau ini masih gila-gila terima kasih semua artinya insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita lakukan pertemuan kembali digelar dengan Pokemon. Siap? Siap. Baik. Hidup Sarakata. Hidup Sarakata. Hidup Sarakata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesalahan tentu dari kami sendiri yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh ASN kami media juga Mas. Oh iya. Cocok. Udah aman. Emang kesempatan ini lah. Cepat.